Ya, shalom para sahabat pelayanan. Ya, kita bertemu sekali lagi pada malam ini, ya. Dan saya sangat bersyukur karena sekali lagi kebaikan Tuhan memberi kesempatan kepada saya, ya sesuai dengan apa yang pernah kita persetujui bersama bahwa dalam minggu ini bahkan minggu yang akan datang, ya kita akan membawa satu tema, yaitu roti surga yang memberi kehidupan, yang diambil daripada Yohanes 6 25 sampai 27 ya pada malam ini. Nah, khotbah ini bersiri, ya kita akan buat ya seri 1, seri 2, seri 3 dan seterusnya. Ya, jadi kita bersyukur karena Tuhan sangat baik dan Tuhan memberi kesempatan dan peluang kepada saya untuk mengungsikan kebaikannya lewat firman Tuhan ini atau lewat daripada Alkitab ini. Ya, jadi dan seperti mana juga yang pernah saya janjikan kepada para sahabat pelayanan, ya dalam grup GSA, yaitu grup sekolah Alkitab, ya, dan juga kepada kawan-kawan lain baik di Facebook maupun di YouTube, ya bahwa ya tema ini adalah tema berseri, ya yang akan saya kupas dari minggu ke minggu, maksudnya dalam selang 2-3 hari lebih kurang seperti itulah, ya sampai ya selesai. Dan saya pun tidak tahu kenapa ya tema ini sangat ya baik dan tema ini sangat sesuai di bulan-bulan yang penuh dengan cabaran ini. Tapi saya percaya Tuhan ada maksud dan tujuan tertentu kenapa perkara ini ya harus diutarakan ataupun harus disampaikan kepada para jemaatnya, khususnya ya, baik itu secara individu maupun bergereja. Jadi mari kita lihat di Yohanes 6 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada Engkau pada malam hari ini Tuhan, karena sekali lagi kebaikan Engkau, hamba-Mu ini berkesempatan untuk menyampaikan firman ini Tuhan kepada para sahabat pelayanan yang berada di luar sana. Dan pada malam ini Tuhan, saya percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu yang sedang menonton video ini, bahkan yang akan menonton video ini, mereka semua diberkati dengan firman ini. Karena firman-Mu ini Tuhan adalah kehendak-Mu, keinginan-Mu, tujuan-Mu, visi misi-Mu Tuhan, yang Kau mau sampaikan ya kepada dunia ini, supaya mereka hidup dalam kebenaran, mereka mencari yang makanan-makanan rohani yang sesuai dengan kehendak Kau lewat firman ini. Dan biar pada malam ini Tuhan kami dikenyangkan dengan firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi makanan rohani kami Tuhan, supaya kami tidak kelaparan, supaya kami tidak berada di dalam keadaan-keadaan yang kekeringan, tetapi kami sentiasa dipenuhi oleh firman-Mu. Firman-Mu ini bukan saja mengenyangkan kehidupan rohani kami, tapi memberikan kami harapan dan kekuatan baru untuk meneruskan kehidupan ini. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan adalah hidup yang berada dalam penjagaan Engkau. Seperti mana yang pernah berlaku dengan Engkau, iblis telah mencoba Engkau. Kalau Engkau anak Allah, jadikanlah batu ini seperti roti. Dan Engkau menjawab iblis itu bahwa
manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dan pada malam ini Tuhan, kami percaya Tuhan, firman ini sungguh-sungguh berkuasa dan memberikan kami kekuatan baru dan hari demi hari. Terima kasih, terpuji, termulia Engkau, penuhi setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar firman ini, menyaksikan firman ini, dan biarlah kuasa Tuhan yang menyertai hamba ini, supaya dapat menyampaikan yang terbaik, dan mereka yang berada di luar sana diberkati oleh kerana firman. Terima kasih, terpuji, termulia Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti mana yang pernah saya janjikan minggu-minggu yang lepas, ya saya akan mencari kesempatan ya sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa pada malam hari ini merupakan satu kesempatan yang baik bagi kita semua, supaya kita dapat mendengar firman yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Dan saya percaya Alkitab ini merupakan isi hati Tuhan, dan apa yang disampaikan oleh hamba ini merupakan ya perkara-perkara yang diizinkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan di sini, hamba ini hanyalah orang tengah yang menjadi mulutnya Tuhan, penyampai lidahnya Tuhan. Ya, dan semua perkara yang akan diberitahu oleh hamba ini merupakan satu kehendak, keinginan dari hati Tuhan itu sendiri. Jadi mari pada saat ini, para jemaat yang dikasihi Tuhan, para gereja yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman ini. Karena saya percaya dalam minggu-minggu ini, saya percaya apa yang Tuhan bicarakan dalam hati saya, dalam pikiran saya, itu semuanya datang daripada Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada saya lewat daripada apa yang saya pikir, lewat daripada apa yang saya rasakan, lewat daripada apa yang saya alami. Ya, kebelakangan ini, dalam minggu-minggu ini, khususnya minggu-minggu yang lepas, bahkan mungkin yang minggu-minggu yang depan, minggu-minggu yang akan datang. Dan firman inilah yang Tuhan telah tunjukkan kepada saya untuk disampaikan para umatnya. Jadi pada malam ini kita berbicara ya, yang terdapat di Injil Yohanes 6:25 dan 27, yaitu tema kita, roti surga yang memberi kehidupan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita tertanya-tanya pada saat ini, siapakah roti hidup itu? Dan kenapakah firman Tuhan ini terlalu penting bagi setiap orang percaya? Dan kenapa ia harus dibicarakan dan disampaikan kepada umatnya? Jadi pada malam ini, khusus kepada ya para sahabat pelayanan, ya saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Nah, apa yang berlaku di masa ini diceritakan oleh Yohanes, merupakan salah seorang daripada murid Tuhan Yesus. Ya, dan saya difahamkan penulis Injil Yohanes ini merupakan Yohanes yang sama yang telah menulis di Injil Yohanes 1, Yohanes 2, bahkan yang menulis Wahyu, ya, yang dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Dan saya percaya Yohanes ini merupakan satu-satunya ya rasul Tuhan Yesus yang tidak mati martir. Maksudnya dia tidak mati dengan ya cara yang sangat kesian seperti rasul-rasul yang lain, ya sangat menyayat hati, yang dibunuh oleh pemerintah dan orang-orang tertentu yang menyangkal ya kebenaran firman Tuhan. Jadi dia ini mati tua, ya, dan dia telah berjaya menumbuhkan satu gereja di kota Efesus, ya. Dan saya percaya semua itu sudah berlaku, sudah dituliskan, ya, sudah berlaku dan sudah dituliskan. Ya, sebelum ia berlaku, yang maksud saya, Tuhan sudah menuliskan tentang kehidupan dia, bahkan dia satu-satunya rasul yang mati tua dan telah memberkati ribuan orang. Haleluya. Jadi apa yang berlaku di sini nih? Ya, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Nah, mereka bertanya kepada Yesus, "Bila engkau sampai ke sini?" Nah, kelihatannya orang-orang ini sedang mencari-cari Yesus.
sedang menanti-nanti menunggu-nunggu Yesus. Ya, dan cerita ini sebenarnya kalau kita cari daripada awalnya, sebenarnya Yesus baru kembali daripada memberi makannya kepada 5.000 orang. Ya, kalau ya saudara dan saudari atau Anda semua yang ingin tahu tentang perkara ini, Yesus baru selesai dalam beberapa hari, lebih kurang seperti itu, untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Dan disitulah berlakunya mujizat, karena hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan, Yesus telah berjaya memberi makan 5.000 orang dewasa. Ini baru orang dewasa, belum terkira lagi yang anak-anak kecil, mungkin bahkan lebih. Dan apa yang diceritakan oleh firman Tuhan, bahwa ada sisanya 12 bakul lagi. Nah, dari situlah orang menceritakan tentang Yesus mujizat itu. Dan sebab itulah kalau kita lihat di Yohanes 6 ini, kesinambungan daripada perkara ini, orang di masa itu mencari-cari Yesus. Nah, seolah-olah kan mereka ya ingin bertemu dengan Yesus. Bahkan boleh ya diarti dalam kata lainnya kan mereka ada kerinduan yang besar untuk Yesus. Mereka mau mencari-cari, kelihatannya mereka rindu mendengar firman Tuhan, pengajaran-pengajaran Yesus, dan ingin menjadi murid Yesus. Tapi di sebaliknya Yesus tahu apakah niat mereka di sebaliknya. Kenapa mereka mencari-cari Yesus. Nah, sehingga ke hari ini sikap-sikap yang tidak benar seperti ini berlaku kepada umat Kristen. Nah, saya mau bezakan di sini umat Kristen dan umat percaya. Kalau umat Kristen itu banyak, tapi umat percaya itu bukan semua. Ya, bukan semua orang yang mengaku Kristen, tapi belum tentu dia mengakui Yesus sebagai Tuhannya dan juru selamat pribadinya. Bahkan belum tentu dia mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus ya sebagai murid. Sebagai satu tanda dan bukti pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhannya, adalah juru selamatnya dan sebagainya. Banyak orang masuk Kristen dengan begitu saja, tanpa memahami dan mungkin ya mengikuti keluarga atau dari generasi ke generasi sebagai pewaris beragama Kristen, tapi belum tentu mereka ini memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Belum tentu mereka ini adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Nah, sebab itulah saya berani mengatakan di sini bahwa menjadi orang Kristen itu sangat mudah. Bahkan bukan masalah besar untuk menjadi orang Kristen. Tapi satu persoalannya di sini adalah kita hanya menjadi orang Kristen saja, tapi tidak mau menjadi pengikut yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kenapa persoalan ini timbul? Nah, ini merupakan satu nasihat baik ya Yohanes kepada kita semua. Dan bahkan di masa itu apa yang ditulis oleh Yohanes ini merupakan nasihat terbaik daripada Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dan nasihat terbaik kepada kita semua. Nah, adakah pada saat ini kita mencari-cari Tuhan? Kita merindukan Tuhan. Kita menginginkan Tuhan itu. Kita mau mengabdikan diri kepadanya. Kita mau menghambakan diri kepadanya. Ya, jadi ciri-ciri orang yang menghambakan diri kepada Tuhan ini adalah orang yang berada di dalam penjagaan Tuhan. Adalah orang yang berada di dalam wilayah perintah Tuhan. Wilayah kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan. Kalau kita berada dalam pemerintahan Tuhan, penjagaan Tuhan, itu berarti kita berada di pihak Tuhan sepenuhnya. Tapi kalau kita menjadi Kristen, tapi kita boleh masih lagi 100% diperintahkan oleh dunia ini, diperintahkan oleh hawa nafsu, diperintahkan oleh keinginan-keinginan yang tidak sepatutnya. Bahkan keduniaan itu melebihi kehidupan rohani. Nah, perkara ini sedang berlaku kepada orang-orang yang berkaitan. Mereka mencari-cari Yesus. Seolah-olah kelihatan mereka rindu. Mereka menginginkan Yesus. Mereka mau belajar firman Tuhan daripada Yesus. Mereka mau belajar tentang keselamatan. Bahkan kelihatannya mereka ini betul-betul mau mengabdikan diri kepada Tuhan. Kelihatannya seperti itu.
Nah, sebab itulah berani saya katakan di sini di ayat 25 ini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Kalau kita dengar, kita pikir, seolah itu ada hati berkehendak yang terlalu besar. Bila kamu sampai, kamu sudah lama di sini kah? Ya, atau dalam arti kata lainnya kan, oh kami sangat rindu dengan kamu. Kami mau peluk engkau, mau cium engkau. Seolah-olah seperti itu kelihatannya. Tapi apa jawab Yesus di sini? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, Yesus dapat menangkap hati mereka. Nah, mereka semua ini pencari berkat, pencari habuan. Jadi bukan berlaku di zaman Tuhan Yesus saja, sehingga di zaman ini orang hanya memikirkan perut, kesenangan. Orang hanya memikirkan kesembuhan. Orang hanya memikirkan duit, memikirkan berkat. Itu yang dipikirkan oleh orang. Bukan karena mereka mau bertobat, bukan karena mereka mau kembali kepada Tuhan, bukan karena mereka mau memperhambakan dirinya kepada Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan. Bukan karena mereka menuruti perintah firman Tuhan. Tidak. Tapi Yesus dapat mengetahui isi hati mereka. Mereka penuh dengan kepura-puraan. Dan mereka datang bukan karena mereka mengabdikan diri kepada Tuhan. Bukan karena mereka takut. Kalau mereka tidak menyembah, tidak memuliakan Tuhan, bukan karena itu. Tapi mereka takut, mereka akan kelaparan. Mereka takut, mereka tiada duit. Mereka takut. Mereka dilanda dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, sebab itulah ketakutan keduniaan itu lebih besar daripada ketakutan secara rohani. Dan itu yang menyebabkan mereka mencari Yesus. Sehingga ke hari ini perkara-perkara ini masih terjadi dalam kehidupan orang percaya. Orang Kristen khususnya. Kelihatannya dia percaya. Tapi pada masa yang sama memiliki motif yang lain. Motif yang jauh daripada kebenaran. Sebab itulah Yesus memberi jawaban di sini. Kamu mencari aku. Bukan karena tanda-tanda. Dalam arti kata lainnya, tanda-tanda yang boleh menginsafkan mereka. Menobatkan mereka. Agar mereka berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada kebenaran. Berbalik kepada melakukan perintah Tuhan. Bukan itu. Tapi mereka teringat. Hari itu 5.000 orang dewasa telah diberi makan dengan cara mujizat. 5 roti 2 ekor ikan. Mereka kenyang semuanya, bahkan ada baki. Ada sisanya 12 bakul. Jadi bayangkan. Mereka teringat itu. Kalau ikut Yesus tak lapar. Kalau ikut Yesus diberkati. Kalau ikut Yesus disembuhkan. Kemarin pening-pening kepala, kemarin sakit-sakit, hari ini sudah sembuh. Nah, sekali lagi saya mau jelaskan di sini. Semua pikiran manusia ini yang memikirkan tentang hal-hal dunia, yang memikirkan tentang perut, yang memikirkan hal-hal yang sementara, itu semua tidak kekal. Sebab sekali lagi saya katakan ini merupakan bonus. Pemberian untuk sementara waktu, untuk kegunaan sementara waktu, tapi bukan jaminan untuk keselamatan. Banyak orang berpikir apabila sudah disembuhkan, itu adalah jaminan untuk keselamatan. Tak perlu bertobat, tak perlu menghambakan diri, mengabdikan diri, tak perlu melakukan perintah Tuhan. Kalau sudah disembuhkan, itu sudah cukup, sudah diberkati, itu sudah cukup. Sudah diberi ganjaran, itu sudah cukup. Tapi sekali lagi saya katakan di sini, itu semua adalah bonus. Kegunaan sementara dalam waktu, dalam dunia ini. Bukan tiket untuk masuk surga. Bukan tujuan untuk masuk surga. Jangan kita berpikiran apabila kita sudah disembuhkan oleh mujizat. Apabila kita sudah diberkati dengan pekerjaan, dengan keuangan. Kita tidak perlu bertobat lagi. Kita tak perlu mengabdikan diri kepada Tuhan lagi. Kita tak perlu melayani Tuhan lagi.
Karena kita sudah dapat berkat itu. Apatah lagi kalau mencari Tuhan dengan hanya itu saja tujuan dia. Dengan bertujuan-tujuan seperti itu yang berkaitan dengan duniawi ini. Tidak mungkin kita akan menemukan keselamatan. Walaupun keselamatan itu ada di depan mata kita. Tetapi kalau dengan motif yang salah, motif yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengar sekali lagi apa kata Tuhan Yesus di sini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, sikap-sikap seperti ini sehingga ke hari ini masih ada di kalangan orang Kristen. Mereka mencari gereja apabila mereka perlu, minta didoakan, apabila tiada tempat tinggal. Ya, mudah-mudahan pastor bagi tinggal dekat gereja, di gereja free. Ya, boleh pakai air, boleh mandi, pokok pakai listrik. Ya, boleh tidur dan sebagainya. Ada ekon lagi. Ya, pastor boleh bagi tilam dan sebagainya, boleh bagi beras dan sebagainya. Kadang-kadang motif kita seperti ini apabila kita ikut gereja, ikut pelayanan gereja. Ya, ikut pelayanan gereja. Gereja ini suka membantu, suka bagi duit dan sebagainya. Ikut gereja saja pasti dapat pertolongan daripada gereja. Nah, inilah mentality yang dipakai oleh orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Kenapa mereka ikut Tuhan Yesus? Sebab mengharapkan berkat. Walaupun dah beratus kali Yesus beritahu tentang pentingnya keselamatan itu, tentang pentingnya surga itu, tentang pentingnya pembaharuan kehidupan rohani, tentang pentingnya makanan rohani itu berbanding makanan jasmani. Tapi orang lebih memikirkan makanan jasmani. Orang lebih memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi hanya sedikit saja orang memikirkan kepentingan rohani, kehidupan rohani yang sesungguhnya. Nah, sebab itulah Yesus menegur di sini. Yesus cakap terus terang, Yesus tidak berapi-lapis. Ya, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda itu. Ya, sebab kalau orang memikir tentang tanda-tanda mujizat itu, mungkin orang akan boleh berpikir bahwa ini adalah Tuhan penyelamat yang sesungguhnya. Saya sudah melihat mujizat seperti ini. Mungkin salah satu daripada pertobatan itu. Tetapi yang di sini ini, orang tidak pernah memikirkan itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Yang orang pikirkan yang tentang kekenyangan, tentang perut dia. Dia sudah makan roti itu. Wah, ada roti dari surga. Bagus nih ikut Yesus ini. Tak perlu bekerja. Ada roti dari surga. Yesus boleh minta daripada Bapaknya. Oh, roti datang dari langit. 5.000 orang boleh dikasih makan. Nah, ini juga adalah nasihat dan teguran kepada kita semua pada hari ini. Kenapa kita perlu ikut gereja? Apa tujuan kita? Kalau dari awal kita ada memiliki visi misi yang benar, seperti visi saya, misi saya di Matius 28, 18, 19, 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik, ajarilah mereka melakukan kehendakku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Setiap orang mesti ada visi, ada misi, dia ikut Tuhan. Jangan karena ikut Tuhan ada motif yang salah. Banyaknya hamba Tuhan jatuh karena daripada mula dia memiliki motif yang salah. Ya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dia ikut bukan karena takut akan Tuhan, bukan karena sanjung tinggi kebenaran firman Tuhan, bukan karena itu. Tapi dia ada motif yang tersendiri. Ya. Nah, sebab itulah saya ada pengalaman tentang perkara ini dengan seorang kawan saya. Ya. Pergi sekolah Alkitab. Oh, sampai pergi overseas dan sebagainya. Untuk mendapatkan counselor degree, PhD. Tinggi itu. Ya. Bukan mau jadi pastor saja. Ya, mau jadi pendeta.
Bahkan mungkin lebih besar daripada itu. Tapi setelah balik ke Malaysia, apa yang berlaku? Ya, allowance di gereja-gereja kampung paling banyak pun 1.800, 900. Wah, lepas itu sudah mulai mengeluh. Oh, saya sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi. Sampai dapat ijazah sekian-sekian-sekian. Gelaran sekian-sekian. Tapi allowance tak cukup makan. Gaji tak cukup makan. Nah, kalau dari mula motif dia seperti itu, dia pergi sekolah Alkitab, dia mau melayani, itu adalah tujuan yang salah. Tidak memiliki visi misi, tidak mempribadikan visi misi yang sebenar. Dan sebab itulah mereka boleh jatuh di dalam pelayanan. Dan sebab itulah teguran ini kepada mereka. Yesus menegur mereka ini yang mempunyai tujuan yang salah. Dan sebab itulah ramai para hamba Tuhan tidak bertahan dalam pelayanan. Kadang-kadang berpindah-pindah gereja, ikut gereja ini tidak dapat apa-apa di situ, ikut gereja ini tidak dapat apa-apa di situ, ikut gereja ini tidak dapat apa-apa di situ. Tapi seorang hamba Tuhan yang benar, pelayanan yang benar, tidak perlu mengharapkan apa-apa daripada manusia. Dan inilah pelayanan saya di Johor ini. Ya, mungkin orang berpikiran, ya, pasti ada allowance, ada gaji daripada gereja, pusat pun memberi allowance, gaji, kemudahan-kemudahan dan apa saja. Mungkin gereja-gereja yang kaya itu mungkin. Tapi kenapa Tuhan hantar saya di Johor ini, dan Tuhan hantar saya ikut gereja ini? Karena saya tahu dari mula visi misi saya tahu gereja ini tiada apa-apa. Nah, saya beritahu dengan presiden saya tidak mengharapkan gaji atau allowance atau kemudahan apa saja, kesenangan-kesenangan. Saya tidak perlu itu. Kalau ada sekalipun saya tidak perlu. Cukuplah saya sehat, badan saya sehat, saya boleh kerja dan saya boleh melayani. Cukuplah dengan cara yang sederhana, sesuai dengan talenta, dengan kemampuan saya yang ada. Yang penting saya melayani dengan seikhlas mungkin, sejujur mungkin. Itu yang saya perlu dalam pelayanan saya. Dan sehingga ke hari ini syukur. Sudah 3 tahun melayani bersama dengan gereja ini. Dan saya dapat bertahan. Kenapa? Motif daripada awalnya saya bukan mencari kekayaan atau kesenangan diri. Saya bukan cari duit. Dan motif dari awalnya, ya, misi saya di Matius 28, 18, 19, dan 20. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah kabar baik. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan kehendak-Ku. Nah, visi ini kedengarannya sederhana, tapi saya percaya ada dampak yang besar, yang luar biasa bagi setiap orang yang memegang visi misinya dengan sejelas-jelasnya dalam kehidupannya, dengan tindakan dia, dengan cara pikir dia, ya, cara dia mengelola kerjanya, dia serius sungguh-sungguh dalam pelayanan, dia tidak akan jatuh. Ya, sebab saya sudah melihat banyak hamba Tuhan jatuh karena dari awal memiliki motif yang salah, mengikuti Tuhan, mengikuti gereja. Sebab itulah mereka jatuh. Dan sebab itulah kenapa Yesus menegur mereka. Ya, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda itu yang menobatkan kamu, yang membuatkan kamu percaya kepada sayalah juru selamat, yang membuatkan kamu bertobat, kamu memperbaiki hidup kamu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kamu mencari saya karena kamu sudah kenyang. Dan kamu datang, dalam arti kata lain, kamu datang, kamu minta balik roti itu. Kamu ikut saya sebab kamu mencari kepentingan pribadimu. Dalam arti kata lainnya, kamu ikut saya sebab kamu mau kaya. Kamu mau senang. Kamu tidak mau hidup susah. Nah, itulah masalahnya. Sehingga hari ini sikap-sikap yang tidak benar seperti ini ada di dalam hati orang Kristen. Ya, saya tidak berani mengatakan mereka ini orang percaya. Sebab kalau mereka orang percaya, sudah pasti mereka juga percaya. Tanda-tanda itu boleh memberikan kesempatan untuk bertobat. Tanda-tanda itu merupakan mujizat yang boleh membuatkan mereka berubah ke arah yang lebih baik, menjurus kepada pertobatan yang sesungguhnya.
Itu sebab Yesus menyentuh tentang tanda-tanda itu. Seperti mujizat yang dilakukannya. Ya, tapi orang-orang yang mencari dia bukan pikir itu. Orang pikir itu roti. Orang pikir itu makanan. Orang pikir itu mujizat kesembuhan. Itu yang orang pikir. Benda-benda yang sementara waktu untuk kegunaan perut, untuk kegunaan di dalam dunia ini. Bukan itu tidak penting, penting. Tapi selebihnya pertobatan itu yang diutamakan. Kalau ada pertobatan dalam kehidupan, pasti kita akan menemukan kebenaran. Nah, sebab itulah ayat yang terakhir di sini apa kata Yesus? Bekerjalah, bukan karena makanannya akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apa kata Yesus di sini? Bekerjalah, jangan mengharap mujizat. Sebab itulah Tuhan memberi kita kesehatan, memberi kita pemikiran, memberi kita otak. Ya, memberikan kita kehidupan sehingga ke hari ini kita boleh hidup. Susah macam mana pun kita dapat meneruskan kehidupan kita. Kenapa? Ya, kata Tuhan, bekerjalah. Jadi orang-orang yang normal, yang benar kehidupannya dalam pelayanan ini, mereka bekerja. Mereka berusaha dengan tulang 4 kerat ini. Keselamatan itu sebenarnya pun salah satu daripada diusahakan. Ya, untuk mencapai matlamat yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab itulah, ya, ada firman Tuhan yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, tak salah beriman, tapi ada tindakannya juga. Ya. Jadi perlu kita bekerja. Ya, ini teguran Tuhan kepada orang-orang yang mencari-cari berkat. Sebab mujizat yang diadakan oleh Yesus itu kepada 5.000 orang itu. Dan saya percaya ini adalah mujizat emergency. Ya, mau cari makanan di mana? Sesuai dengan ceritanya, apa kata murid-murid Yesus? Tempat membeli makanan jauh. Mereka ini sudah ikut kita berhari-hari. Mereka ini tak dapat makan. Ya, kita berada jauh daripada kedai, daripada pekan dan sebagainya. Mungkin mereka berada di padang atau di hutan atau bagaimana. Tidak tempat membeli makanan. Jadi apa cara Tuhan Yesus? Ya, dia gunakan mujizat, meminta makanan daripada surga. Supaya mereka boleh dapat meneruskan kehidupan mereka untuk mengikuti dia. Mujizat ini hanya berlaku kepada orang yang benar-benar memerlukan. Mujizat ini hanya dilakukan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan dicari-cari, diminta-minta. Ada orang bodoh-bodoh dicari itu mujizat, diminta-minta. Berlaku mujizat, berlakulah mujizat. Padahal banyak alternatif lain yang Tuhan mau perintahkan. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus ini, bekerjalah. Kamu badan sehat. Boleh bekerja. Gunalah tulang 4 kerat itu bekerja. Kenapa perlu mengharapkan mujizat? Tuhan tidak sebodoh mana yang kita pikirkan. Kita jangan pikir kita berdoa, kita memerintahkan Tuhan untuk ikut cakap kita. Tidak. Apabila kita berdoa untuk orang yang sakit, 10 orang yang kita doakan, bukan 10 itu sembuh. Karena Tuhan mau ikut cakap kita. Kita tidak tahu pun ada apa rencana Tuhan. Kita hanya meminta saja. Tak salah meminta. Tapi pada masa yang sama, serahkan kepada kehendak Tuhan. Bukan memerintah Tuhan, Tuhan harus ikut kehendak kita. Yang salahnya sekarang ini seperti orang-orang ini yang diceritakan dalam Alkitab ini. Kenapa mereka mencari Yesus? Ya, salah satu dari tujuannya minta mujizat, minta roti, minta makanan. Oh, ikut Yesus ini boleh minta makanan, boleh minta kesembuhan dan sebagainya. Nah, sehingga ke hari ini mentality, sikap seperti itu, kebodohan seperti itu masih dilakukan oleh orang Kristen. Nah, sebab itulah Yesus menegur di sini. Bekerja, badan sehat, guna tulang 4 karat itu bekerja. Jangan mengharapkan mujizat, sebab itulah kau diberi kesehatan. Kau diberi badan yang normal dan sebagainya, itu sebab kau diberi pekerjaan. Supaya kamu boleh dapat mengusahakan kehidupanmu. Kata Yesus. Sebenarnya mujizat itu luas. Kalau kita dapat bekerja, itu mujizat yang terbesar. Kalau badan kita sehat, itu mujizat yang terbesar. Coba kita pergi ke hospital.
Ada berapa banyak orang kaya, orang miskin yang berada di situ, tak boleh bekerja. Terlentar di hospital, bertahun lamanya. Bukan berbulan, banyak yang bertahun di situ, sakit tak habis-habis. Yang paling menyedihkan itu orang kaya. Ya, duitnya bermiliar-miliar dekat bank, tapi dia tak boleh sentuh duit dia. Sebab dia makan pun pakai hos di hospital. Jadi bagaimana itu? Nah, sebab itulah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah kita memiliki mentality yang bagus. Kehidupan rohani yang baik. Tunduk dan takut akan Tuhan. Ikut cakap Tuhan, ikut firman apa yang firman Tuhan perintahkan. Ya, memiliki badan yang sehat, hati yang sehat, pikirannya sehat. Ini mujizat terbesar, ini sudah cukup bagus. Kita mensyukuri apa yang Tuhan beri kepada kita. Tak perlulah jadi seperti orang-orang yang ada dalam Alkitab yang diceritakan oleh Yohanes ini. Mereka mencari-cari mujizat. Mencari-cari Yesus, meminta-minta. Ini orang bodoh nih semua nih. Sebab itu Yesus menunggu mereka bekerjalah. Dah diberi badan sehat apa semua. Dah diberi akal, guna semua itu. Itu merupakan mujizat yang terbesar dalam hidupmu. Berbanding orang lain yang lebih parah, lebih malang hidup dia. Coba kita pergi ke bandar mana-mana. Kita akan berjumpa OKU. Orang yang tiada tangan, tiada kaki. Mereka terpaksa meminta sedekah, tak boleh bekerja. Dan sepatutnya mereka inilah yang memerlukan mujizat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita ini boleh bekerja. Bekerja juga satu kemuliaan untuk nama Tuhan. Nah, akhir sekali apa Yesus katakan di sini. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, dia cakap. Bukan makanan yang dapat binasa, bekerja untuk kehidupan rohani, yaitu makanan rohani yang tidak binasa, yaitu melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah ketakutan ketundukan yang perlu dalam kehidupan kita. Itulah pelayanan yang benar dalam kehidupan kita. Mengusahakan sesuatu yang tidak binasa. Mengusahakan sesuatu yang dipandang bodoh oleh orang lain. Yang tidak masuk akal bagi orang lain. Seperti kita melayani sekarang ini. Kita sedang mengusahakan sesuatu yang tidak dapat binasa itu. Orang lain melihat kita di luar ini, kita ini seperti orang bodoh. Oh, kenapa ada orang melayani ya? Koulu koilira. Pada orang dapata. Ya, rajin datang gereja pun tak kaya-kaya. Nah, inilah yang Yesus katakan ini. Kita bukan mau kaya dalam dunia apabila melayani. Kalau kita kaya sekalipun itu kehendak Tuhan. Kalau kita miskin sekalipun itu kehendak Tuhan. Sebab kekayaan rohani itu lebih penting. Nah, sebab itu apa kata Tuhan Yesus? Usahakanlah, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan. Bertahan sampai di surga. Bertahan sampai hari kiamat. Bertahan sampai akhir hidup kita. Memenangi larian iman itu adalah bertahan. Itulah harta yang sesungguhnya. Bekalan kita di hari akhirat. Bekalan kita di surga. Kalau kita ada bekalan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini? Usahakanlah. Sampai kepada hidup yang kekal. Inilah perjuangan orang percaya. Inilah yang harus kita cari. Mengusahakan sesuatu yang tidak binasa dalam pelayanan kita. Karena ia bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Biar dunia ini memandang kita seperti orang bodoh. Biar dunia ini memandang kita seperti orang yang tidak berakal. Seperti orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan-keuntungan. Ya. Biar apapun pandangan pikiran orang di luar sana. Tapi kita sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, pekerjaan kita mengerjakan kehidupan rohani kita, pelayanan-pelayanan kita. Karena itu adalah makanan rohani yang kekal.
Itu saham hari akhirat kita, tabungan di hari akhirat kita yang seharusnya dikerjakan oleh orang percaya. Dan sebab itulah apa kata Tuhan Yesus ini, sampai kehidupan, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia, yang akan diberikan oleh anak manusia, yaitu yang akan diberikan oleh Yesus kepada setiap para hambanya, para muridnya, para anak-anaknya, para pelaku firman Tuhan. Akan diberikan kepada mereka kehidupan kekal itu. Akan diberikan kepada mereka hadiah yang tidak binasa. Akan diberikan kepada mereka makanan-makanan rohani yang tidak pernah berkesudahan. Nah, sebab itulah kata Yesus, sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadaku, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi siapa yang dapat memberi kita makan? Baik itu secara rohani, baik itu secara jasmani, baik itu kehidupan kekal, baik itu segala-galanya, hanya Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan hanya Yesus yang telah dimeteraikan oleh Bapanya. Hanya Yesus yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi keselamatan kita hanya pada Yesus Kristus saja. Dia akan memperlengkapi kehidupan kita. Dan tiada Allah lain, tiada sumber lain, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia. Jadi dialah sumber berkat. Segala-galanya dialah sumber berkat. Sebab itulah firman Tuhan ini menegur kita semua, memberi nasihat kepada kita semua, supaya setiap kita yang mencari roti yang datang daripada surga itu, Yesuslah roti yang dari surga itu, yang memberi kehidupan kepada kita semua. Jadi ini saja firman Tuhan yang saya dapat kongsikan pada malam ini di Yohanes 6, 25-27 dengan temanya roti surga yang memberi kehidupan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.